Hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam suratul Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid, hurufnya yang ditekan. Ada 14. Tertinggal satu, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Perbaiki, benarkan bacaanmu, karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. Yang aku heran itu, setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap Ramadan, menjadi sebuah kebiasaan yang seharusnya menjalani kebiasaan agama atau kebiasaan beribadi. Dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu yang kebiasaan, menjadi tradisi? Kenapa? Aku heran ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat? Aku heran belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam, begitu maju imam tarawih, rakaat pertama, Allahu Akbar. Masya Allah, kepanjangan takbirnya. Saya sudah alhamdulillah, pasti nikmat, enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim. Saya kaget. Barusan sudah enak, ngapain cepat-cepat? Makanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung, ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid, sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di sebelah saya, barangkali usia 80, 90. Gerakannya tidak sama seperti kita. Kan kita masih muda, masih bisa mengejar imam. Habis bacaannya imam, saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat. Oh, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Na'im. Apa? Alhaakumut takatsur. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih ikut. Yang saya kasihan bapa yang di samping saya ini. Begitu imam ruku', bapa kan pelan-pelan, kan begal badannya, sudah tua, fisiknya tidak kuat, turun pelan-pelan, imam sudah sami'allahu liman hamidah. Bapa berdiri lagi, tidak jadi ruku' bapa. Bas begitu sujud, kita semua turun sujud. Bapa saya lihat pelan-pelan sambil batu-batu. Turun. Begitu dia sudah mau nyampe, imam sudah rakaat kedua. Bapa malah berdiri lagi, tidak jadi sujud. Astaghfirullahaladzim, kasihan bapa tidak jadi ruku, tidak jadi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Mendingan salat tarawih di rumah sendiri. Itu bukan salat tarawih. Ramadan cuma berapa kita menemukan Ramadan? Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan, apa yang mereka bisa jawab? Wallahi, semua orang yang sudah mati berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan, kita masih diberi oleh Allah umur, sehat walafiat, maksimalkan. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau seberapapun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak ada batasnya. Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir, sah.
8 rakaat tutup witir, sah. 10 rakaat tutup witir, sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaan imam bagus, fasih, jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam, yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih, dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam, dia pasti bakal belajar Al-Quran karena bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tidak dapat manfaat mengikuti salat tarawih di belakang imam yang bacaannya fasih selama 30 hari, anda cuma dapat benarkan bacaan Al-Fatihah, wallahi nikmat, syukur. Selama 30 malam anda cuma dapat membenarkan bacaan Fatihahmu, sudah luar biasa. Tidak usah bicara ayat yang lain, hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam suratul Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid, hurufnya yang ditekan. Ada 14. Tertinggal satu, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Perbaiki, benarkan bacaanmu. Karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. Makanya saya harap mulai dari hari ini anda semua bersungguh-sungguh belajar surat Al-Fatihah. Jangan anda targetnya mau hafal 30 juz. 30 juz anda hafal, tapi tidak benar surat Al-Fatihah, sia-sia. Tidak ada manfaat. Karena anda baca surat Al-Fatihah, tidak baca ayat yang lain sama sekali, masih tetap sah salatnya. Karena surat Al-Fatihah tidak bisa diganti. Kalau anda lupa baca selain surat Al-Fatihah, ada istilah lupa salah satu kewajiban bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal, rakaat pertama baca Al-Fatihah, itu rukun. Lanjut baca ayat pendek. Anda tidak sadar, habis waladdallin, amin, hep, Allahu Akbar. Lupa baca ayat, itu diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau di salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah, tidak ada wajib atau rukun selain suratul Fatihah. Jadi anda kalau salat sunnah cuma suratul Fatihah, kemudian takbir, rakaat yang kedua suratul Fatihah, dan kemudian langsung ruku', sah salatnya, tidak apa-apa. Tidak harus baca surah-surah yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi kalau di salat wajib, hukumnya baca Al-Fatihah rukun, hukum baca surah yang lain wajib. Kalau terlupa, diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Habis tahiyat, sujud 2 kali, kemudian langsung habis itu salam. Dan habis sujud sahwi tidak bagi tahiyat lagi. Sudah cukup tahiyat yang anda baca. Makanya kembali lagi jamaah sekalian, umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Baik amalannya. Bulan Syaban ini sekarang tersisa kurang lebih 14 atau 16 hari.
Rasulullah SAW punya kebiasaan puasa Sya'ban full. Sampai kata Siti Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan sebagaimana di bulan Sya'ban. Penuhnya Rasulullah SAW. Bukan nisfu. Setiap datangnya Sya'ban ditanya nisfunya. Mana nisfu Sya'ban? Nisfu. Full Sya'ban. Puasa saja. Di awal boleh, di tengahan boleh, di akhir boleh. Yang tidak boleh, yang tidak pernah puasa Sya'ban, pas begitu berakhir, mau mendekati Ramadan, seminggu terakhir atau 10 hari terakhir, itu ada sebagian ulama berkata makruh. Kalau sudah 2 hari terakhir bulan Sya'ban, Anda tidak pernah ada puasa sebelumnya, itu dianggap oleh ulama haram. Apalagi kalau sudah jatuhnya di hari keraguan, hari ragu-ragu, kemungkinan ini bisa hari terakhir, kemungkinan bisa masuk Ramadan, isbat Ramadan. Termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian yang masih punya hutang, segera lunasi hutangnya. Jangan begitu sudah mendekat puasa, Anda punya hutang 7 hari, tersisa bulan Ramadan 5 hari. Syekh, apa? Aku punya hutang 7 hari, sedangkan yang tersisa bulan Ramadan itu tinggal 5 hari lagi mau masuk Ramadan. Aduh, 1 tahun tidak pernah tanya. Begitu sudah mepet baru cari jawabannya. Itu karena hukuman nanti. Tetap diganti puasa yang dari tahun yang lalu. Tetap bayar hutangnya dan kena denda setiap hari kena fidyah. Jadi seandainya Anda masih punya hutang dan masuk Ramadan, Anda belum lunasi, tetap hutang itu terbawa nanti. Pas habis Ramadan, Anda punya kewajiban bayar hutang. Tapi karena Anda tunda, mundurkan sampai masuk Ramadan, Anda punya kena denda. Ditambah lagi, bukan hanya bayar dengan puasa, ganti puasa, tapi ada lagi namanya fidyah. 1 hari 1 orang miskin. Diberikan kecukupan makanan. Makanya kembali lagi, yang punya hutang segera lunasi hutangnya.